pertama. Yang kedua, untuk mengisi kegiatan kita di Hari Belajar Guru. Ini ada 2 poin penting yang kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita menunjang tugas kita mengajar di kelas dan memimpin anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang hebat. Nanti saya minta Bu Rita Novianti untuk menyampaikan materi tentang co-curricular. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian untuk sekolah modelnya saya minta nanti dipimpin oleh Pak Heri atau Pak Debi nanti. Saya sangat berharap Bapak Ibu tolong kita ikuti bersama. Kalau merasanya pun ada yang tanyakan silahkan bertanya. Tidak usah malu bertanya karena ini penting bagi kita. Oke Bapak Ibu, saya tidak panjang-panjang lebar karena waktunya terus berjalan. Takutnya lama-lama nanti ngantuk kita, nggak masuk materi ke otak kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata co-curricular, yang mana kemarin co-curricular itu kita namakan dengan P5. Ya, jadi 1 tahun pelajaran kemarin kita sudah mengisi laporan murid atau peserta didik itu dengan kegiatan co-curricular. Tapi apa yang ada dalam pikiran kita, banyak tim supaya kita tidak salah paham apa itu co-curricular, terus bagaimana dengan P5 ya. Jadi, menurut yang pemahaman saya atau juga di apa namanya nih, kita cari-cari lah berita yang gitu kan tentang kegiatan co-curricular nih. Jadi intinya co-curricular itu cuma 1, bisa kita sebut P5, tetapi dia masih di wadah co-curricular. Nah, sekarang karena bentuknya 3, mungkin satuan pendidikan beda-beda untuk memilih bentuknya. Jadi disebutlah co-curricular, bukan P5 lagi. Karena sudah ada 3 bentuk. Mungkin begitu dah. Oke Pak, ada tanggapan yang lain? Kita tutup aja. Oke Pak Dan. Terserah tukar pendapat dulu lah, ya. Diskusi Pak, bukan pemateri. Iya. Sharing. Ini tidak nyambung, tidak menyangka bahkan ini tadi untung tidak terloncat dari tempat duduk. Ternyata rekan kita ini kalau diberi kesempatan, diberi waktu, diberi ruang untuk berekspresi, ternyata kompetensinya memang kalau dibandingkan di luar sana kita tidak akan ketinggalan. Levelnya sudah level provinsi. Bukan dalam segi apapun. Jadi saya kalau percaya ini ya kaki ini. Jadi disebutlah dia yang umumnya saja, yaitu co-curricular. Dari adanya kurikulum merdeka, ya. Pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik kan memang ada 3, intra, co-curricular, dan ekstra kurikuler. Jadi baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, ini tujuan dari co-curricular adalah tadi, yaitu untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, yang mana peserta didik atau mungkin sekarang berganti nama dengan murid, dia akan belajar secara nyata dan kontekstual dalam pengalaman belajar yang bermakna. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang ada di menunjang kegiatan intrakurikuler yang tadi anak-anak mungkin sudah paham, diberi lagi pemahaman, yang mana pemahamannya kita langsung dipraktekkan supaya mereka bisa nanti oh ini loh di kenyataannya seperti ini. Kemudian satuan pendidikan dapat memilih cara pelaksanaan. Pelaksanaannya ada 3 tadi. Kemudian sekarang senam ada sekali seminggu. Senam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, apakah itu bisa kita katakan co-curricular pada saat ini untuk sekolah kita? Dapatlah 1 minggu di
pelajaran? 6 jam. Nah, 216 setahun dibagi 36 minggu, dapatlah 6 JP per minggu. Kemudian kelas 3 sampai kelas 6 total waktu alokasi waktu untuk kokurikuler 252 JP dibagi 36 dan Sementara kan di kokurikuler itu kan kegiatan intra ya, kegiatan yang dilakukan setelah jam wajib. Nah, kenapa dimasukkan dalam jadwal pelajaran? supaya mencukupi 24 jam. Ini bukan pada kenapa saya selalu bertanya di situ, karena kita punya Pak Hamid yang lebih paham. Kalau tadi saya baru membedah-bedah ya, baru seminggu dia bedahnya, takutnya takut salah gitu nah. Iya betul enggak Pak Hamid kayak gitu? Coba tanya pastikan dulu. Penilaian evaluasi ya. Jadi dalam poin melaksanakan itu kita bukan cuma melaksanakan intrakurikuler ya, kita punya kewajiban di sana, core-nya ada juga kewajiban ekstranya ya, ekstrakurikuler. Makanya kadang-kadang ada bahasa kalau seandainya sebenarnya ya Jadi ketika selesai Ujung-ujungnya kan kelas 6 lu sampai semua iya, 8 DPL. kelas 6 kan nanti semuanya sudah dia tercapai. 8 DPL, intra harus kita selesaikan 8 DPL. Tidak seperti itu. Seperti yang disampaikan Bobi tadi bahwa kokurikuler adalah penguatan dari intrakurikuler. Maka ketika dia tidak tercapai mungkin di pelajaran agama hari-hari tidak bisa. Nah, di jadwal kita selama ini kan sudah tertera itu kokurikulernya diambil dari 1 jam setiap mata pelajaran. Apa yang menjadi kekurangan? Oh, kita kurang di literasi dan numerasi. Bisa kita buat kokurikulernya supaya anak terbiasa dengan literasi dan numerasi. Kemudian bisa kita lihat. Karena kan tadi juga sepemikiran saya ini Bu, selalu ada beberapa anak yang memang memiliki kemampuan yang kurang. Nah itu kita maklumi, ya pengecualian. Nah untuk yang lain saya rasa bisa tercapai selama 6 tahun di jenjang SD ini. Saya mau dengar suara Ibu Ipi. Itu Ibu Mianti. Ibu Emma, setiap itu berbeda. Punya tema-tema berbasis untuk kokurikuler. Oke. Tapi kalau Nah, sama di sini. yang punya Bapak Ibu itu tema per rombel. Perombel. Iya, ketika sempat itu semuanya sama. Oh gitu. Iya, kelas 3 itu semuanya sama. Kelas 1 Berarti iya per tingkat bukan per kelas jadinya. Per tingkat. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bisa di situ nanti membagi pengantar diskusi, pembuka diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang kegiatan kita hari ini. Apa cukup sampai di sini? Mungkin ada yang masih dipertanyakan atau boleh kita ulang? Bobi kan tadi bilang asistennya berupa rubrik kan. Nah, di sini Bentuk angkanya. Nanti ketika kita membuat sumatif, kita akan membuat rubrik berdasarkan dimensi yang kita pilih. Apa? Baik, Pak Hamid, kalau seandainya kita sepakati itu, berarti kita sepakat membuat bentuknya di satuan pendidikan. Kalau seandainya kita sepakat membuat bentuknya itu di jenjang di minggu depan, kapan? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebelum mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mungkin sebelum penutup ada pantun. Pergi sekolah membawa buku, buku dibaca menambah ilmu, belajar bersama guru untuk pendidikan yang semakin maju. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus masuk ke pengalaman pembelajaran, mengaplikasikan, memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Sama lah ya. Kolaborasi sama sudah memahami pembelajaran berkesadaran dan apa kecemasan itu ada uang. Digunakan untuk smart TV ya. Betul, bisa smart TV langsung di laptop bisa juga. Tapi ini beratnya di mana? Beratnya buatnya, beratnya buat diwoling, tapi seru mainnya. Tiga cuma bu, tuh, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis tuh. Ya. Yang kedua 3 prinsip. Mana? 3 prinsip itu apa? Nanti kami menyesuaikan tema apa yang akan ditentukan dari grup kelas. Inti, berarti untuk pengalaman sama prinsip itu terlaksana di kegiatan intinya Ibu. Ada bermakna, ada berkesadaran sama menggembirakan. Yang terakhir Dan saya koreksi. Ya kan? Ternyata kita sudah di LPM-nya ada ko-nya. Ya, kok-nya. Nah, Ada apa tuh? dengan bermakna dan menggembirakan. Kemudian ada kewarganegaraan, ketiga ada penalaran kritis, kreativitas. Kalau saya jawab sepengetahuan saya, dan kalau memang belum bisa, mari kita sama-sama bercakap tentang itu. Jadi, Bapak Ibu semua, sebelum saya akhiri, terima kasih untuk memimpin pertemuan pembahasan RPM ini. Sebenarnya ada satu materi lagi sebut, tapi mau berhubung yang waktu ini belum memungkinkan, mungkin minggu depan saya coba sisipkan nanti kalau bisa. Tentang ini, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bekerja sama. Terima kasih Bapak Heri. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah RPM bukan sekedar dokumen administrasi baru, melainkan peta bagi guru untuk berperan sebagai aktivator yang memerdekakan potensi unik setiap murid. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Mari kita terapkan pembelajaran mendalam ini di kelas masing-masing. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.